8 apa 9? Kemarin sampai, bentar Pak, Apakah kita udah di image processing? minggu ini Pak, information extraction. Kemarin udah yang kamera. Di Eh, week 10 di Google Drive yang information extraction. week 10 ya? Iya, materi week 10. Di minggu 11 pertemuan kelas robotika. Image processing udah? Udah Pak, minggu kemarin. Oke. Sudah saya sampaikan. Slide saya udah kelihatan? Belum Pak. Oke, sebelum kita mulai pertemuan ke-10 ini, saya pengen share ke kalian gimana kalau robot kalian punya kamera dan gimana supaya dia ngerti objek di depannya, ya. Ah, mungkin kita start dari frameworknya yang sering dipakai namanya YOLO Ultralytics, ya. Ya, so ini adalah model neural network yang kalian tinggal pakai API-nya. Jadi dia udah train AI model dan kalian bisa pakai misalnya untuk nunjukin ini foto manusia, ini botol, ini apa gitu ya. Kalau modelnya sudah ready dengan data set untuk objek-objek yang kalian pengen lihat gitu ya, itu kalian bisa pakai framework-framework seperti YOLO ini. Bagaimana dia bekerja? Dia pakai AI model yang disebut convolution neural network. Tapi karena ini bukan kelas convolution neural network, which is ada di machine learning, kalian nanti bisa ikut yang di machine learning kalau tertarik gimana caranya bikin model seperti YOLO ini ya. So YOLO ini model yang sering sekali dipakai di industri untuk identifikasi objek dan kalian bisa integrate dengan robot kalian. Asumsikan nanti kalian punya physical robot, ada physical kamera, dan dia harus merekognisi, ya. Kalian bisa play around di sini, coba-coba model yang sudah ada. Nah, in case objek yang harus didetek oleh robot itu tidak ada dataset di dalam dataset Ultralytics, misalnya kalian ngerjain di pabrik, nggak ada di sini, karena ini dataset testing-testing biasa ya, kayak misalnya Tiger Pose, mobil, spare part mobil, grocery, ya. Nah, kalian harus bisa menggunakan YOLO, mentrain contoh data supaya robot kalian bisa melihat. Oke? Karena dengan dia bisa melihat dan melakukan segmentasi, dia bisa punya arti dari lingkungannya. Kalau cuma dikasih kamera tapi nggak ada computer vision AI-nya, dia nggak bisa mengekstrak informasi dari lingkungannya. Oke, itu mungkin yang kalian bahas minggu lalu di pertemuan ke-9 ini ya, mengenai image processing. Jadi dari kamera, kamera itu akan nangkap image, kalian harus bisa perceive image-nya itu apa sih isinya, dan itu menggunakan convolution neural network. Salah satu yang sering dipakai di industri itu Ultralytics, ya. Nanti setelah kalian misalnya create project-nya di sini, pakai model-model YOLO yang sudah ada, ini kompleks sekali arsitekturnya. Kalau kalian pengen lihat bagaimana kira-kira model YOLO itu bekerja, kita udah punya buku, akhirnya kita di Telkom University punya buku Deep Learning via RAS. Nanti kalian coba lihat di sini. Table of Content, Modern CNN Architecture. Ini Convolution Neural Network. Start dari LeanNet, AlexNet, VGG, EfficientNet, turun ke bawah.
di section 67 ini YOLO. Oke. YOLO yang masih open source, source code-nya bisa direproduce, itu mungkin versi, nggak semua versi ya. Tapi kalau kalian pengen tahu gimana arsitektur YOLO itu seperti ini, YOLO 3 ini. Tapi di sini, di Ultralytics yang terakhir ini udah YOLO 11, YOLO 8, jadi udah lebih advance ya. Kalian bisa lihat di internet, YOLO 11 itu arsitekturnya kayak gimana ya. Oke, pasti lebih kompleks ya, ada papernya pasti, tapi ya udah pasti lebih kompleks dibanding YOLO-YOLO sebelumnya ya. So YOLO ini reusable architecture di AI, bisa dipakai instead of kalian mikir kalau sebagai robot engineer ya, kalian kan bukan AI engineer, yaitu pakai model yang memang sudah di develop ya kan, kalian tinggal ngasih data dan lihat akurasinya bagus nggak buat robot kalian. Oke, jadi robot fisikalnya kasih kamera, dia bisa manggil kalau dapat image, dia bisa manggil ke YOLO API, dia bisa tahu di depannya ada motor, mobil, sepeda, atau orang, dan lain sebagainya. Oke, kemampuan computer vision itu penting untuk robot supaya dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Oke, di buku ini direproduce model YOLO 3, cukup kompleks. Coba kalian lihat arsitekturnya ini. Sampai bisa kita dapatkan code-nya dalam bentuk RAS. Ya. RAS-nya nanti bisa dikompil masuk ke dalam operating system di dalam robot. Ini arsitekturnya aja udah 500 line of code. Ini belum code RAS-nya ini ya. Ini cuma menunjukkan arsitektur YOLO 3 dalam bentuk file. Oke? Jadi kayak configuration file YOLO 3 aja udah 789 line. Oke? Nah, gimana build code-nya? Ini saya udah reproduce. Kalian bisa pakai code ini, kalian compile pakai RAS. Kalau kalian lebih senang pakai Python, copy code-nya minta dia pakai Python instead of pakai RAS. Oke? Jadi code ini juga bisa kalian translate menjadi RAS. Tapi code RAS-nya ini jalan untuk YOLO 3. Oke, ini YOLO 8 arsitektur. Dan di buku ini juga masih bisa saya reproduce YOLO 8. Oke? YOLO 11 sudah nggak ada, ya code-nya nggak ada, jadi nggak bisa kita reproduce ya. Tapi YOLO 3 sampai YOLO 8 ada di buku Deep Learning via RAS. Dan saya harap kalian kalau memang inspire menjadi AI dan robot engineer, sebaiknya belajar juga dari buku ini. Oke, kita akan masuk ke topik berikutnya mengenai information extraction. Oke, so robot itu selalu balik ke sini. Dia itu punya sensing dari sensor tentunya. Ada sensor yang bentuknya kamera, ada sensor bentuknya radar, lidar, ya. Ada macam-macam sensor, kita udah pelajarin. Sensor-sensornya itu sudah menjadi commodity of the self. Kalian bisa beli di website-website marketplace di China atau Jepang. Itu dua negara yang banyak sekali memproduksi sensor-sensor untuk robotika. Setelah itu dia dapat raw data, dan dari raw data ini kita harus bisa ekstrak ada informasi apa di dalam data tersebut. Ya. So information extraction itu adalah ilmu untuk kita mengekstrak, misalnya dari image, ya. Kita bisa ekstrak apakah image yang dia lihat itu geometrinya bulat, lingkaran, atau garis, atau motor, atau mobil, ya. Tentu saja kalau udah menyangkut motor, mobil, ada binatang lewat, ya, atau manusia lewat, itu udah sangat kompleks kalau kita pakai traditional method selain AI. Oke? AI saat ini udah canggih sekali ya. Saya mungkin coba kasih bayang biar kalian kebayang bahwa
AI yang ada di ChatGPT itu udah, misalnya saya cari British short hair cats, ya. Oke, ini namanya British short hair cats, ya. Dan kita cari gambar yang mungkin menarik untuk dilihat, ya. Coba, mungkin yang ini, ya. Saya taruh sini, terus saya coba minta ke ChatGPT, saya upload gambar yang tadi, saya bilang, jelaskan apa yang kamu lihat di image tersebut. Saya nggak ngasih tahu dia British short hair, ya. Terus saya tanya, kucing jenis apa itu? Nih, dia jawab, British short hair. Oke, jadi AI sekarang udah combine dengan kemampuan computer vision. Jadi selain kalian bisa pakai YOLO, kalian bisa explore API dari ChatGPT. Kalau ada objek dia lihat, dia tahu itu objek apa. Kalau robot berjalan, misalnya kita kasih konteks, misalnya eh, meja dan kursi. Oke, saya coba ambil misalnya robotnya jalan di sekitar, eh, let's say seperti ini, ya. Dan saya kasih tahu ChatGPT, saya minta, ini ChatGPT bisa kita akses API-nya, ya, jadi nggak lewat dari sini. Terus saya bilang, ada berapa kursi dalam gambar itu? Bagaimana dia bisa ekstrak informasi bahwa di sini ada 6 kursi. Coba kalian hitung ada berapa kursi di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar, ya? Artinya dia punya kemampuan mengekstrak informasi dari image. Ya. Kalau saya bilang apa yang ada di tengah, oke, dia bilang ada vas kecil berisi tanaman hias dengan daun ramping dan memanjang, ya, which is benar. Artinya AI saat ini, kalau kalian bisa panggil ChatGPT API, ya, mungkin kalian nggak perlu train Ultralytics untuk dataset yang baru karena AI yang besar seperti ChatGPT atau Gemini, ya, atau Anthropic itu mungkin sudah punya datasetnya untuk hal-hal yang sehari-hari dilihat oleh robot. Tapi just in case kita harus implement sendiri, ya, materi di pertemuan ke-10 ini mengenai kalau saya punya image, ya, atau data dari sensor, bisa nggak kita ekstrak geometric information, ya. Misalnya kalau saya punya range data, bisa nggak dia ngelihat line, circle, corner, plane, gitu-gitu, ya. Dan kita fokus ke line extraction dulu, lihat metode-metode sederhana, bagaimana ini dulu dilakukan, ya. So, yang pertama adalah kita harus bisa ngelihat, karena kalau saya sebut ada image, itu sebenarnya kumpulan pixel, ya. Misalnya saya kasih image kayak tadi yang ke ChatGPT. Kita harus bisa lihat bahwa apakah image-image ini ada dalam satu garis yang sama, artinya segmen yang sama. Atau dia garis yang berbeda atau segmen yang berbeda, gitu, ya. Dan kalau kita kasih association terhadap titik-titik tersebut terhadap satu line, misalnya saya bilang harusnya titik-titik ini ada di line tersebut. Bagaimana kita estimate parameter dari line tersebut, misalnya sudutnya, kemiringannya, dan lain-lain. Metode-metode klasik, ya, zaman dulu ya pasti akan ketemu dengan matematik, ya. Misalnya kalau saya punya sensor measurement,
saya bisa plot pakai koordinat polar, misalnya X saya bilang psi kali cos theta, dan Y sama dengan psi kali sin theta, dan saya bisa bilang bahwa kalau dia memenuhi persamaan yang saya kotakin dalam gambar merah di situ, harusnya R dan A adalah parameter dari garis yang dibentuk oleh titik-titik data tersebut. Oke, ini ada pembuktian matematiknya ya. Dan kalian juga ada di masa yang indah sekali sekarang. Misalnya saya put ini jadi image, oke? Terus saya bilang ke ChatGPT, coba jelaskan gambar itu dengan mudah, oke? Kamu bayangkan bagaimana AI sekarang dari ini image ya, jadi bukan saya kasih teks tadi. Dia harus bisa lakukan OCR dulu, dia ambil teksnya, dan gambar geometrinya ini dia harus bisa baca dari teks ini, dan dia udah jelasin dengan baik. Oke? Kalian bisa belajar lebih cepat dibanding saya belajar dulu untuk ini karena kalian bisa dibantu oleh AI. Dulu saya tidak dibantu AI, kalian harusnya bisa belajar dengan cepat ya. Jadi ini mengajarkan kita materi ini tentang line fitting ya. Goalnya cari fit suatu line ya dari data dari sensor. Misalnya data dari sensor kamu tuh yang warna merah nih. Pertanyaannya, cari garis di mana data-data itu, kalau saya plot di garis itu, data-data itu seakan-akan datang dari satu garis tersebut. Ya. So, karena measurement-nya ini pasti ada noise-nya, nggak mungkin nempel di garis ini. Tapi kita harus tetap nyari suatu garis yang mengapproximate di mana titik-titik ini kalau saya bilang errornya atau deviasinya ke garis ini, saya jumlahin semua, dia paling kecil. Problem itu biasa kita sebut linear regression. Ya, cari garis ya pola linear dari satu kumpulan data. Oke, so biasanya kita harus define satu error measure. Di sini ada pangkat 2 dari P cos theta kurang alpha. Kalau kamu lihat di geometri ini, itu rumus apa sih? Ya, P kali cos theta dikurang alpha itu sama dengan R ditambah DI. R-nya itu jarak ke titik garis, DI-nya itu deviasi data terhadap titik biru, garis biru. Oke? Jadi kalau saya pengen mencari garis yang paling fit, R tambah D ini saya kuadratin, saya akarin, saya jumlahin semua titik data, dia harus minimum. Kira-kira matematik equation-nya seperti ini. Oke? Jadi kita harus cari garis di mana D kuadratnya itu paling minimum. Problem ini di matematik dikenal dengan nama least square minimization. Kenapa least square? Karena pangkat 2. Kenapa least? Karena kita pengen cari nilai minimalnya. Oke? So, jadi kita harus berhubungan sama least square untuk mencari garis, kira-kira data dari sensor itu kalau saya cari garisnya, ya kita harus implement least square tadi ya. Nanti kita akan bikin code-nya ini pakai Python atau pakai Python aja kalau kalian lebih senang Python atau C++ atau pakai Rust. Sekarang zamannya kalian sudah yang code itu AI ya, bukan kalian yang nge-code, tapi at least kalian bisa ngerti ya. So saya bilang kira-kira akan dapat persamaan kayak gini untuk R-nya. Setelah itu harus di-solve algoritma least square-nya untuk mendapatkan garisnya. Ya, oke. Sekarang kita coba code. Saya siapin dulu Google Colab-nya. Selama kalian punya common sense, apa yang robot
lakukan ya. Misalnya tadi dia bilang ada data dari sensor ya. Oke, saya akan bikin dulu dia punya ini ya. Bikin komen dulu lah. Make synthetic data from sensor, okay, with from sensor ya, with line pattern. Jadi kan datanya tadi itu kayak garis, tapi ada noise-nya, with some noise. Oke, oke, bentar. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua, kita mau code ya, from the data, estimate the line that makes the data. Oke, oke, kira-kira cukup ya. Kalian paste ke di sini ada Gemini. Kalian bisa paste. Oke. Terus kalian kasih di atasnya, bisa pakai bahasa Indonesia juga ya. Write Python code to implement the following task. Oke. Terus saya bilang use least square to estimate the line that form the data. Oke. Jadi sekarang Google Colab itu ada AI-nya di situ ya. Ini dia masih code ya. Nanti dia bikinin plotnya. Sepertinya udah selesai. Saya paste ke sini. Kira-kira seperti ini. Oke. Jadi kalau kamu dapat data dari sensor yang warna biru, kamu bilang, ini fitting ke satu line nggak sih? Problem itu sama dengan problem least square. Kamu tinggal kasih datanya, minta ke AI, cari garis merah, di mana jarak antara semua data ke garis merah itu paling minimum. Oke, ini biasanya topik yang sering dibahas di machine learning, dan kalian bisa lihat di kuliah machine learning sebelumnya mengenai least square regression. Oke, so itu yang very basic. Tapi kalau datanya lebih kompleks, bisa nggak kita pakai algoritma lain, misalnya split and merge, transact, dan hook transform. Ya, kita lihat dulu algoritmnya. So, ini salah satu algoritma line regression yang terkenal, namanya split and merge. Ya, jadi data ini, ya, oke, dia akan misalnya S-nya contain endpoint, threshold-nya D, dia tulis, terus ini algoritmanya, ya. Apa yang terjadi? Dia kotakin, terus dia coba cari garisnya ya. Ya ini kira-kira how it works. Oke. Karena ini kalau saya pakai least square, dia akan come up hanya dengan satu garis kalau least square. Tapi kita pengen dua garis kayak gini, ya. So bagaimana kita implement ini, ya? Terus ini sekarang kalian juga lebih enak implement seperti ini ya. Kalian upload ke ChatGPT. Oke. Bilang aja write pseudocode of that algorithm. Oke. Oke, dapat pseudocode-nya kan? Kalau udah jadi pseudocode, you can implement dalam any language. Cuma dia butuh data kan. Terus saya bilang make synthetic dataset for from sensor with noises,
with two lines pattern. Okay, and implement Python code to estimate the two line using the pseudocode below. Oke, kamu bisa paste pseudocode-nya. Oke, make sure kasih konteks yang tepat ya. Misalnya write Python code. Karena kalau dia nggak ngerti ya, dia nggak tahu mau ngapain, bantuin kalian gimana. To make synthetic data set, ya, and implement to. Ini kayaknya redundant. And to estimate the two lines using pseudocode below. Jadi dia bikin dulu dataset, kita expect-nya gitu ya. Kalian harus punya common sense ya, oh dia harusnya bikin dataset dulu, kayak yang ada di slide itu. Terus setelah itu dia implement split and merge algorithm, supaya dapat dua garis tersebut, seperti di sini. Garis atas dan garis vertikal. Oke? Ini code-nya ya. Coba saya copy, pasang ke sini. Sebenarnya mungkin di sini juga dia bisa. Tadi saya pakai ChatGPT. Ya, kalau ada error, nanti kalian sama Dava bisa coba-coba. Biasanya cuma dipaste ke sini, nanti dia fix lagi code. Jadi jangan panik kalau masih ada error, ya kalian suruh dia benerin code-nya. Oke, saya lanjutin. Ya, sambil nunggu dia nge-code. Ya. Oke, so kalau dua line is easy. Tapi bagaimana kalau banyak garisnya? Ya, bisa nggak dia lakukan more split? Ya, jadi ini algoritma namanya split and merge iterative endpoint fit variant. Dari split dia split ya, dia split lagi, dia split baru dia merge ya. Jadi split 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 more split, habis itu dia dapat 3 garis ya. So ini iteratif merge endpoint variant. Kalian nanti bisa modify code-nya. Sebaiknya kalian nge-code pakai AI kalau kalian udah tahu algoritmanya gimana bekerja ya. Karena capek juga nulis code manual. Oke. So ada algoritma namanya RANSAC. RANSAC ini random sample consensus ya. Pasti agak beda sama split dan merge. Kalau split dan merge tadi dia split datanya, cari garis per splitnya, gabungin lagi data dan garis yang dia udah temukan per splitnya. Kalau ini general method, estimate parameter model dari observed data dengan melihat apakah ada outlier. Oke, apakah outliernya itu akan pengaruhi bentuk estimasi geometri yang kita pengen ambil, gitu ya. So, RANSAC ini menariknya karena dia bukan deterministik seperti split and merge tadi, tapi dia probabilistik, ya. Jadi dia non-deterministik, ya. Jadi the probability untuk finding set of outlier. Oke. So ini RANSAC algorithm biasanya ditulis pakai pseudocode kayak gini. Coba lihat data yang dia kasih. Kalau kalian punya sensor data kayak gini dan kalian pengen bilang saya pengen nyari garis, ini bisa terjadi banyak kemungkinan. Kalau kalian lihat di tengah, ini kemungkinan ada garis, tapi yang lain ini outlier. Kalau kalian ikutin data-data outlier ini, garisnya bisa jadi nggak tepat di tengah. Oke, so RANSAC itu bisa menentukan yang mana outlier, baru setelah itu dia tentuin garisnya, ya. Nih, baru dia tentuin garisnya. Tuh, tuh.
Ya. Jadi dia cari outlier dulu, baru dia find bahwa garis terakhir yang dia temukan itu ini, ya. Dan kalau kalian pengen implement algoritma seperti ini, tadi saya sudah tunjukkan, screen cache dulu, minta pseudocode-nya, suruh dia bikin data set, baru kalian bisa running code-nya dengan Google Colab, ya. Eh, coba kita coba transact. Bisa nggak dia langsung ke Python, ya? Jadi saya nggak lewat pseudocode, ya. Write Python code to make synthetic data set for transact algorithm, okay, in the image, okay. Implement the transact algorithm with the synthetic data and visualize the result, okay. Belum tentu dia bisa perfect code-nya, pas kalau misalnya kayak tadi kita ada error, ya jangan panik. Ini kamu harus minta kayak untuk dia fix, ya. Tapi let's see, dia bisa nggak doing ransack. Harusnya kalau datanya udah banyak di GitHub, ya harusnya dia bisa cari. Ini dia masih analisis. Tuh dia kasih. Kalau kalian minta code-nya, masukin ke sini. Oke. Bingo, ya. Dia perform transact algorithm. Dia estimate yang mana yang outlier, dia cariin kalian yang inliers, ya. Outliersnya dia kasih warna abu-abu, ya. Jadi anggap ini datang dari sensor cuaca, sensor air, kalau pengen tahu garisnya. Remove yang ini ya, yang nggak perlu atau outlier. Oke, so lihat betapa mudahnya kalian bisa implement algoritma yang dulu ya cukup sulit kalau kalian harus implement manual. Oke, so next ada algoritma satu lagi. Ya, ini masih ada pembaruan iterationnya Ransak ya, tapi tadi kalian udah lihat code-nya. Satu algoritma namanya hook transform. Ya, kalau ada kata transform, pasti space-nya atau ruangnya dia transform dulu. Misalnya ada satu titik di koordinat X dan Y. Oke, bisa nggak saya jadikan space lain bahwa di dalam hook space, titik ini tuh garis. Saya ulang. Dalam koordinat kartesian, yang sumbu X-nya itu X dan Y, sumbu vertikalnya. Oke, bagaimana caranya saya buat satu koordinat baru, sistem koordinat baru, kalau satu titik di sini, itu garis di koordinat baru. Garis itu kan bisa kita bilang Y sama dengan MX tambah B. Ya. Anggap B-nya sama M-nya jadi sumbu. Maka satu titik di sini, di dalam hook space, itu satu garis. Kita butuh yang warna merah ini transformasi ya. Bahwa kalau di sini ada dua titik, di sini ada dua garis. Dan di mana dia ketemunya ya kita bisa minta dengan hook space. So ini hook algorithm ini quite smart. Dia lakukan transformasi ruang ya dari kartesian menjadi hook space. Setelah itu baru dia lakukan datanya ya, analisis datanya. Ini contohnya. Input image-nya ini saya lakukan hook space, dia detect dua line. Lebih keren kan ya? Ya, saya kasih data yang sama, dia pakai hook space. Oke, coba kita implement hook space. Oke, yang saya butuhkan algoritmanya ini. Saya bikin image-nya,
paste. Saya bilang buat data image sintetis atau data sintetis untuk hook space algorithm in the image. Oke. Buat tulis Python code untuk membuat data sintetis dalam image. Saya suka kembali dalam gambar, ya. Lalu implement hook space algorithm untuk mencari garis pola dalam data. Oke. Selama kalian punya common sense-nya bahwa algoritmanya harusnya bekerja seperti ini, kalian minta dulu data sampel karena ngumpulin data dari sensor juga repot juga ya. Tapi assuming ya, nih, ya. Nilai data poinnya ini hook space transformation. Oke. Lihat betapa mudahnya kalian implement algoritma yang saat dulu saya kuliah, saya pusing berminggu-minggu hanya untuk baca buku, mencari, mengimplement contoh code sendiri, sampai kayak gini muncul. Ya, saya harap kalian excited, kalian ada di era AI, dan justru impact-nya positif, bahwa kalian belajarnya lebih cepat dibanding orang rata-rata, supaya bisa jadi engineer yang lebih baik. Ya, masa yang kalian alamin ini masa yang sulit kalau kalian tidak belajar teknologi, karena orang yang nggak ngerti teknologi akan tergantikan oleh orang yang ngerti teknologi di masa kalian nanti lulus dari kuliah. Oke, kuliah kita sampai ke hooks transformation, ya. Ini ada tentang object recognition dan convolution neural network, tapi saya rasa kita akan bahas minggu depan ya. Ini cukup panjang ini, jadi mungkin kita 2 pertemuan di sini. Hari ini cukup sampai hook transformation untuk pola-pola geometri dalam data sensor yang sederhana. Tapi kalau saya kasih gambar image seperti ini, dia harus masuk ke convolution neural network, which is kita butuh 1 session course untuk itu, ya. Kita tunda minggu depan. Saya harap kalian dan Dava bisa sampai ke hook transformation. Coba-coba code-nya, ya. Kalau kalian bisa implement di dalam ROS operating system misalnya, di dalam Weebot maksud saya, itu kalian bikin sensor, masukin sensor, terus cari pola di dalam itu, dapat code-nya tadi gampang dengan Gemini atau ChatGPT. Minggu depan kita ketemu, saya akan ajarin kalian convolution neural network, bagaimana dia bekerja, kita train yang sederhana, yang kompleks tadi saya udah tunjukkan namanya YOLO, Ultralytics, ya. Kalau image seperti ini kalian masukin ke Ultralytics, dia udah tahu ada 2 boat, ada pohon-pohon di belakangnya, udah sangat kompleks, ya. Tapi in reality, image yang sama ini, ya, kalian paste ke ChatGPT, dia juga udah bisa menjawab, ya. Jadi saya rasa in the future, kalian nggak perlu mengimplement sendiri, ya. Misalnya contoh, saya ambil gambar ini, dan saya kasih ke ChatGPT. Saya bilang, explain what you see. Small, adorable hamster sitting on the swing. Hamster has light gray fur, large, round black eyes, appears to be holding its paws together.
giving it a cute and innocent expression. The swing is suspended by red string, and the background is softly blurred with green tones, resembling a natural outdoor setting with bokeh effects. The overall composition create a whimsical and endearing skin. Seandainya saya kasih gambar ini ke kalian dan saya pengen kalian bercerita, saya nggak yakin kalian come up dengan cerita seperti ini. Oke, so kalian ada di masa di mana AI somehow better dibanding kita sebagai manusia, tapi kita juga somehow better dibanding AI. Kalau di-combine ya akan jadi sangat lebih baik. Kalau dipisahkan akan sangat-sangat terpisah ya. Orang yang pakai AI dan orang yang nggak pakai AI itu kayak intelligence levelnya, tingkat kepintarannya itu akan jauh terpisah. Oke, saya harap kalian sadar itu dan kalian udah mulai learn dengan AI di any course yang kalian ambil di Telkom untuk bantu kalian belajar. Oke, saya stop sampai sini. Kalau ada yang mau bertanya sebelum saya serahkan ke Dava. Oke, Dava tadi udah kirim buku di Alfiar untuk kuliah minggu depan. Saya harap kalian punya background. Di situ ada Convolution Neural Network chapter 4, chapter 5 kalau nggak salah. Nanti lihat aja di situ. Konsep dasarnya nanti minggu depan kita coba implement yang sederhana. Tapi realitasnya API dari ChatGPT atau Gemini kalian kasih image dia juga udah bisa merekognisi ya. Bahkan bisa kalian prompt ya. Tapi bagus juga kalau kalian bisa mengerti bahwa di belakangnya ChatGPT tetap ada convolution neural net yang melakukan rekognisi. Oke, sampai sekian kuliah untuk hari ini. Silahkan Dava kalau ada yang mau di-show di praktikum. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Risman, udah nyampein materinya. Oke, kita lanjut ke sesi praktiknya. Untuk sesi praktiknya kita praktik menggunakan Google Colab dulu untuk mengenai materi information extraction. Sebelumnya aku izin share screen. Nah, sudah terlihat share screen-nya. Jadi untuk yang pertama, kita akan melakukan ekstraksi garis dengan full transform. Nah, tujuannya itu mempelajari cara mendeteksi garis dari gambar menggunakan full transform. Nah, ini di sini udah aku buat code-nya, bisa kalian lihat. Nah, dari code ini tuh code-nya nanti akan mendeteksi garis pada gambar dengan memproses gambar menjadi hitam putih, kemudian mendeteksi tepi menggunakan metode Kenny, lalu mencari garis berdasarkan pola tepi yang terhubung menggunakan transformasi hue. Garis-garis yang ditemukan digambar ulang pada gambar asli dengan warna hijau. Ini nanti kayak begini. Kemudian hasilnya ditampilkan berdampingan dengan gambar aslinya. Nah, dari proses ini tuh eh, sering digunakan untuk membantu robot mengenali struktur seperti jalur atau batas objek. Nah, kita bisa coba, kalian bisa coba gambar, contoh gambarnya garis atau diagonal. Ini kita masukin gambarnya. Nah, ini sedang memproses. Nah, jadi
hasilnya seperti ini. Dia akan menggambar garis-garis, menggambar garis ulang dengan warna hijau, garis warna hijau. Nah, dari hasil output ini menunjukkan bahwa gambar asli yang sebelah kiri ini dengan pola garis-garis diagonal hitam, kemudian yang di sebelah kanan ini hasil deteksi garis menggunakan transformasi hue, di mana garis-garis tadi berhasil diidentifikasi dan digambar ulang dengan warna hijau, sehingga membuktikan bahwa algoritma deteksi tepi dan transformasi hue bekerja dengan baik dalam mengenali garis lurus pada pola yang teratur seperti pada gambar ini. Tapi nggak semua garis bisa digambar juga ya. Ada 6 garis lagi. Nah, oke. Nah, bisa kalian pelajari. Ini udah aku masukin. Ini penjelasan outputnya, analisis outputnya. Next, kita lanjut ke yang praktikum 2. Itu template matching untuk deteksi objek. Nah, ini untuk code-nya. Bisa kalian coba. Jadi, untuk code ini tuh menggunakan template matching untuk mendeteksi objek spesifik. Yaitu untuk deteksi objeknya aku coba deteksi objek vas bunga nih. Ya, udah. Jadi nanti akan nambahin label di kotaknya itu seperti tadi Ultralytics. Jadi kasih apa namanya? Kayak buat dataset gambar objek-objeknya. Nah, kemudian di dalam gambar utama, nah untuk yang pertama itu kita bisa mengunggah gambar utamanya, gambar main image-nya, dan template gambar. Nah, ini untuk template gambarnya tuh ini. Nah, ini gambar utamanya sebuah ruangan ada vas bunga, rak, dan kursi. Nah, kita pengen apa namanya? Coba deteksi objeknya yang vas bunga. Nah, jadi gambar yang tadi di crop aja, crop hanya vas bunganya aja, kemudian nanti diupload ya di sini. Kemudian nanti setelah itu gambar utama akan dikonversi ke grayscale untuk proses nah, template matching ini dilakukan untuk mencari lokasi objek dalam gambar utama dengan menghitung kesamaan pixel. Dan area yang cocok ditandai dengan kotak hijau ini. Lalu selain itu, label vas bunga nih, ada ini label namanya, cuma ini nggak kelihatan. Jadi ini di atasnya ada label vas bunga. Terus ini nanti ketika udah diupload foto gambar utama dan gambar template-nya nanti akan hasil outputnya seperti ini. Kita bisa coba running ulang aja. Kalian juga harus siapin gambarnya yang ingin di-upload untuk dites di code-nya. Pertama gambar utama. Nah, ya, ini sedang proses. Setelah itu gambar yang template, eh, gambar crop-nya pas bunga dari gambar utama tadi. Oke, sedang diproses. Nah, nanti akan muncul hasil outputnya seperti ini. Jadi di gambar yang kanan ini, eh, di mana template yang cocok dengan gambar utama akan ditandai dengan kotak hijau dan labelnya vas bunga. Nah, yang ditambahkan di atasnya ini bisa membuktikan bahwa metode
ini dapat secara akurat menentukan posisi objek dalam gambar dengan mencocokkan pola template dengan area pada gambar utama. Ini aku juga udah masukin penjelasan hasil analisis outputnya, bisa kalian baca. Nah, selanjutnya kita ke praktikum 3, pembuatan piramid gambar. Sini udah aku masukin code-nya, dari unggah gambar, load gambar, kemudian membuat Gaussian piramidnya, kemudian nanti akan ditampilkan setiap level dari gambarnya. Jadi Gaussian piramid itu teknik untuk menghasilkan gambar dengan resolusi lebih rendah secara bertahap. Langkah awalnya kita unggah dulu foto yang ingin kita coba untuk diterapkan Gaussian piramidnya ini. Setelah itu diproses dengan fungsi peer down. Setelah itu, ini ya, peer down, CV2, peer down. Nah, fungsinya itu untuk mengurangi ukuran gambar pada setiap level. Nah, terus menghasilkan tiga level piramid dengan resolusi yang berbeda. Setiap level menunjukkan gambar yang semakin kecil dan detail yang semakin berkurang. Hasilnya nanti jadi satu baris gini outputnya. Nah, sehingga bisa melihat perubahan gambar di setiap levelnya. Nah, untuk teknik yang ini tuh berguna untuk analisis gambar pada berbagai skala, seperti di robotika atau computer vision, yang bisa kita running ulang. Nah, ini fotonya gambar berwarna ya, gambar berwarna pemandangan pantai dan laut, dan juga ada matahari yang terbenam. Kita bisa masukin gambarnya. Ini gambar 3 udah aku siapin. Nah, hasilnya bisa ditunjukkan ada 4 level Gaussian piramid dari yang gambar yang udah diunggah tadi. Level 0 itu gambar asli dengan resolusi penuh. Untuk level 1 sampai level 3 menunjukkan gambar dengan resolusi yang semakin rendah ke setiap levelnya. Ketika levelnya makin naik akan semakin rendah resolusinya. Setiap level dari gambar akan lebih kecil dan detailnya berkurang, menghasilkan representasi sederhana dari gambar asli. Nah, dari teknik ini berguna untuk analisis multiskala, seperti dalam deteksi fitur atau pengolahan gambar pada skala yang berbeda. Kita next. Nah, untuk yang selanjutnya, deteksi lingkaran menggunakan hue transform. Nah, ini kita memahami cara mendeteksi lingkaran di dalam gambar menggunakan metode hue transform. Jika ada objek yang berbentuk lingkaran, seperti bola atau koin, nanti akan terdeteksi. Jadi ini code-nya juga udah aku buat. Jadi dari code ini eh, akan akan mendeteksi lingkaran dalam sebuah gambar menggunakan metode hue transform. Pertama, sama caranya unggah gambarnya dulu, kemudian dikonversi ke grayscale untuk dianalisis. Nah, metode view circles digunakan untuk mendeteksi lingkaran berdasarkan parameter seperti sensitivitas deteksi, jarak antar lingkaran, serta radius minimal dan maksimalnya.
Lalu, jika lingkaran terdeteksi, kode menggambar lingkaran hijau pada area yang sesuai dan menandai pusat lingkaran dengan titik merah. Nah, hasil akhirnya nanti menampilkan gambar asli di sebelah kiri dan gambar yang sudah dideteksi ada lingkarannya di sebelah kanan. Nah, untuk teknik ini tuh sering digunakan di dalam robotika untuk mengenali objek yang mempunyai bentuk sebuah lingkaran. Oke, kita bisa running ulang aja. Ya, kita harus upload gambar yang punya bentuknya seperti lingkaran ya. Nah, ini udah aku siapin. Jadi untuk gambarnya gambar sebuah bola sepak. Nah, bisa dilihat untuk yang sebelah kiri ini gambar asli. Ini yang sudah dideteksi ada lingkarannya. Jadi metode view transform untuk mendeteksi lingkaran berhasil dilakukan. Nah, hasil deteksinya itu garis hijau itu sebuah lingkaran hijau mengelilingi bola seperti lingkaran. Nah, untuk menandakan batas lingkaran yang terdeteksi, sedangkan untuk titik yang merah menunjukkan pusat lingkarannya. Ini bisa membuktikan bahwa algoritma dapat bekerja dengan baik dalam mengenali bentuk lingkaran, bahkan pada objek dengan tekstur kompleks seperti bola. Oke, next kita ke praktikum yang kelima. Ekstraksi warna dominan pada gambar. Untuk tujuannya memahami cara mengekstraksi warna dominan dari sebuah gambar menggunakan K-means clustering. Nah, ini untuk code-nya. Di code ini akan mengekstraksi warna dominan dari sebuah gambar menggunakan algoritma K-means clustering. Lalu, setelah kita unggah gambarnya atau upload gambarnya, nanti langsung dikonversi ke format RGB. Data pada warna setiap pixel diubah menjadi array 2 dimensi untuk dianalisis. Algoritma K-means mengelompokkan pixel menjadi 5 kelompok warna berdasarkan kesamaan warnanya. Lalu akan menghitung warna rata-rata dari setiap kelompok sebagai warna dominan. Untuk hasil akhirnya, nanti akan ada 5 warna dominan yang ditampilkan di outputnya dalam bentuk kotak warna yang memberikan gambaran tentang palet warna utama pada gambar tersebut. Oke, kita bisa running ulang lagi ini. Masukin gambarnya. Gambar yang kelima. Oke, bisa dilihat dari hasil outputnya. Dari code yang tadi itu berhasil mengekstraksi 5 warna dominan dari gambar aslinya. Ini untuk gambar aslinya berupa pemandangan alam. Nah, warna dominan yang dihasilkan dari gambarnya ada hijau kekuningan, kemudian coklat kehijauan, serta krem yang mempresentasikan elemen utama dalam gambar seperti warna daun, warna pohon, dan warna tanah. Nah, ini gambar warnanya, warna-warna yang ditampilkan dalam bentuk kotak dengan label color 1 hingga color 5. Seperti palet warna utama. Oke, kita next. Nah, yang terakhir ini
Praktikum 6, deteksi kontur pada gambar. Untuk tujuannya memahami cara mendeteksi dan menggambar kontur objek pada gambar menggunakan OpenCV. Ini untuk code-nya sudah dibuat. Lalu dari code ini tuh akan mendeteksi dan menggambar kontur ulang pada gambar. Sama seperti sebelumnya, kita upload gambarnya terlebih dahulu dan nanti dikonversi menjadi grayscale, kemudian diubah menjadi biner menggunakan thresholding agar objeknya lebih jelas. Setelah itu, deteksi tepi dilakukan dengan algoritma Kenny. Ini. Lalu, kontur-kontur objek pada gambar akan ditemukan. Nah, untuk kontur kecil tidak signifikan disaring berdasarkan area, sehingga hanya kontur besar yang relevan yang bisa digunakan. Nah, dari kontur-kontur tadi, kemudian digambar pada gambar asli menggunakan warna hijau. Dan hasil akhirnya nanti akan ditampilkan seperti ini berdampingan. Sebelah kiri gambar asli, sebelah kanan gambar kontur yang sudah terdeteksi. Oke, kita coba lagi. Kita running ulang. Nah, untuk gambarnya, aku tadi gambar buku yang tidak ada backgroundnya sama sekali, hingga mudah code-nya itu untuk mendeteksinya. Jadi, garis hijau tadi akan membentuk ulang objeknya itu sebuah buku ya, berbentuk buku, mulai dari tepi luar, kemudian tepi dalamnya, kemudian tepi kertasnya, dari tepi sampul kertas, kemudian bagian tengahnya juga terdeteksi seperti itu. Nah, jadi deteksi ini menunjukkan kemampuan algoritma untuk menangkap elemen-elemen penting dalam gambar. Nah, jika hanya ingin fokus pada kontur luar buku, kita bisa menambahkan filter tambahan untuk mengabaikan kontur kecil. Kemudian, secara keseluruhan bisa dilihat hasilnya cukup baik untuk analisis objeknya. Oke, mungkin untuk yang praktikum Google Colab sampai di sini, kita bisa lanjut ke Webots. Sebentar, tunggu sebentar. Nah, oke, udah terlihat Webots-nya, aplikasi Webots-nya. Jadi, eh, kita ingin mensimulasikan eh, cara leader bekerja untuk mendeteksi objek yang ada di sekitarnya nanti akan muncul di konsolnya itu data dari sensor yang dibaca yang ada di robotnya. Nah, ini untuk sensornya ada di atas robotnya.
Oke, aku bisa kirim file Word Webotnya sama file controllernya untuk menggerakkan robotnya. Dan itu untuk code leadernya, code controller leadernya. Jadi kita bisa langsung masukin aja code-nya di sini, di teks code editornya. Nah, jadi untuk penjelasan codingan yang udah dibuat ini, di code ini tuh akan apa namanya mendeteksi dan menggambar kontur. Sorry. Jadi di code ini itu akan mengontrol robot di Webots untuk bergerak sambil menghindari tabrakan menggunakan lidar dan serta sensor jarak. Oke, kemudian robotnya diinisialisasi dengan perangkat lidar yang aktif untuk menghasilkan data jarak dan point cloud. Nanti akan muncul di konsolnya, outputnya. Lalu ada dua sensor jarak ultrasonik di sisi kiri dan kanannya. Kemudian motor roda, kedua motor rodanya kanan dan kiri diatur dalam mode kecepatan agar dapat dikontrol secara dinamis. Kemudian ada code membaca data lidar melalui fungsi ekstrak lidar data. Ini kemudian untuk memantau lingkungan. Kemudian sementara sensor jarak digunakan untuk membaca jarak ke objek di sekitar robot melalui fungsi ini distance sensor. Lalu berdasarkan data sensor jarak, kecepatan motor kiri dan kanan dihitung menggunakan fungsi compute speeds dengan koefisien yang telah ditentukan untuk menghindari adanya tabrakan dengan objeknya ini yang ada di obstacle arenanya ini. Nah, lalu di dalam loop utamanya, robot secara terus-menerus membaca data lidar dan sensor jarak, menghitung kecepatan yang sesuai, lalu mengatur motor untuk bergerak ke depan sambil menghindari objek. Oke, ini nanti robotnya setelah di-run, diklik run simulation, akan bergerak secara terus-menerus, tidak ada apa waktunya untuk menghentikannya, jadi dihentikannya secara manual, kita stop simulationnya. Itu kita bisa coba running aja. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang warna merah ini sensornya, sensor jarak dan sensor lidarnya. Nah, bisa dilihat ini robotnya akan menabrak sebuah objek di depannya, tetapi robotnya dapat menghindar ya. Menghindar belok ke kanan ketika ada objeknya, dan di konsolnya bisa kalian lihat ini data-datanya, data yang dibaca dari sensornya, sensor jarak, dan sensor lidarnya ketika robotnya berbelok ke kanan atau ke kiri juga akan muncul datanya. Nah, jadi dari hasil output yang ditunjukkan, nah ini kita bisa kalau dia menabrak,
Nah, dia akan belok. Jadi bisa dilihat bahwa robot berhasil membaca data dari lidar dan sensor jarak selama simulasi. Nah, data lidar ditampilkan sebagai array nilai jarak ini. Kemudian, data ini digunakan untuk memetakan lingkungan dalam bentuk cloud point. Oke, sementara itu, sensor jarak ultrasonik di sisi kiri dan kanan awalnya membaca nilai 0, tidak mendeteksi objek di dekatnya, tetapi mulai mencatat perubahan kecil saat robot bergerak mendekati objeknya. Nah, dari output ini mencerminkan kemampuan robot untuk memantau lingkungan sekitarnya, meskipun data dari sensor ultrasonik menunjukkan sensitivitas yang rendah dalam mendeteksi objek pada awal simulasi. Analisis ini mengindikasikan bahwa lidar lebih akurat untuk pemetaan jarak dibandingkan dengan sensor jarak ultrasonik. Seperti itu. Nah, selain itu, saya juga mau nunjukin ini ada satu contoh lagi di bots ini highway driving. Nah, jadi ini contohnya di Webos. Jadi ini juga sama, dia ada sensor jaraknya seperti itu. Jadi ada jarak di depannya itu berapa jaraknya, kemudian steering angle-nya itu dia berapa juga, kemudian seberapa cepat jalannya, kemudian kalau jaraknya aman tidak perlu untuk ngerem. Nah, kemudian jika terdeteksi kendaraan di depan diminta untuk jaga jarak aman. Nah, seperti itu. Untuk contoh satu lagi ini bisa kalian lihat contoh nyatanya di berbagai mobil di zaman sekarang yang udah punya teknologi canggih, bisa deteksi kendaraan di depannya, kemudian juga juga ada apa namanya ketika kendaraan di depannya berhenti mendadak, eh, mobil yang kita kendarai itu dapat apa namanya eh, ngerem otomatis yang udah di apa namanya udah punya kemampuan untuk mendeteksi jika terjadi sesuatu ketika mengendarai mobilnya. Jadi itu sistem keamanan di mobil zaman sekarang juga semakin canggih. Ada juga ketika apa namanya si pengendaranya tertidur, mobilnya langsung eh, di apa namanya diperintahkan untuk langsung berhenti di pinggir jalan atau di bahu jalan, seperti contohnya mobil merek Volkswagen itu ada iklannya kayak gitu. Nah, mungkin untuk praktiknya cukup sampai di sini. Oh ya, jangan lupa untuk kerjain kuisnya juga. Ntar kuisnya tunggu aku kuisnya.
Kalian bisa kerjain kuisnya sekarang ya. Sampai batas waktu jam 5 sore. Soalnya sama, pilihan ganda 20 soal. Tiap soalnya bernilai 5 poin, total poinnya 100. Kalian kerjakan sekarang ya. Lebih cepat, lebih baik. Kemudian nanti untuk record kelas hari ini nanti akan segera di-share. Setelah di-upload di YouTube nanti akan di-share link YouTube-nya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari kelas hari ini, dari materi yang tadi udah disampaikan sama praktiknya. Nah, mungkin kalau nggak ada, oh ya sama satu lagi nanti info tugas juga akan menyusul. Deadline-nya sama ya, selama 2 minggu dari setelah kelas ini terhitung dari kelas hari ini, di hari Sabtu tanggal 30 berarti nanti 2 minggu berarti tanggal 14 Desember. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin kita tutup kelas hari ini. Terima kasih yang udah hadir dan menyimak kelas sampai akhir. Eh, kurang lebihnya mohon maaf jika ada penyampaian praktikum yang kurang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung live ya.